semuanya semuanya pemimpin pastilah pasti rencananya benar, dia mimpin benar, tapi entah ke bawahnya gitu. Oh gitu. Harapan saya dari Bapak pemerintahan yang di atas, tolonglah ada tim audit apa udah benar yang disarankan presiden itu. Oh. Yoi, obrolin aja. Kang, nih dikit lagi 2023 nih. 2024. 2024 ya? Iya, sorry 2024. Dikit lagi kan pemilihan presiden nih, Kang. Gimana tanggapannya, Kang? Ya, kita ikuti aja alur. Oh, jadi ngikutin alur aja. Tapi kalau si Akang sendiri nih, pandangan saya, punya pilihan sendiri nggak si Akang? Ya itu kalau punya, cuman kita nggak bisa sebut sekarang. Oh gitu, iya ya. Dari saya, coba tolong kamera lihat dulu ke ban ini, ke ban. Iya, kenapa? Kita ngambil makna aja dari sini dulu nih, dari ban ya. Oh, dari lihat ban. Iya benar. Terus kita bisa berpikir itu dari ban. Sebenarnya kita bisa mencermati ada apa ya namanya? Mungkin ada kesamaan antara rakyat dan presiden. Oh. Jadi dan pejabat apa pemerintah aja gitu, bukan presiden ya, dari pejabat sampai rakyat gitu ya. Istilahnya dari ban itu kita bisa ngambil contoh. Ada ban dalam, ada ban luar. Jadi ada pejabat, ada rakyat. Oh iya, terus maksudnya? Kita itu jangan salah pasang. Coba kalau ban ini. Ban ini kita salah masang. Mungkin dibilang lucu atau enggak, mungkin dibilang orang bego ya. Ban luar ditaruh di dalam, ban dalam ditaruh di luar. Jadi sebagaimana rakyat jalanin aja fungsi rakyat. Pejabat biar menjalani fungsinya sebagai pejabat. Jadi kita jangan ketukar sebagai rakyat mikirin pejabat lah, inilah, itulah. Jalani aja rakyat itu harus bagaimana. Pejabat harus gimana? Harus bagaimana sebagai fungsi pejabat. Nah, ada yang susah ya layaknya dibantu, bantu, biar nggak ketuker gitu. Kadang kan kita ketuker sebagai masyarakat, mikirin pejabatnya mulu, padahal bukan fungsi kita. Jadi gitu. Itu segala masalah nggak bakalan beres kalau kita salah fungsi. Gitu. Oh, tapi gini Kang, misalnya nih ya. Pilihan si Akang nih. Waktu ya biasa ya, kalau mau pemilihan kan biasa ya, banyak janji-janji manis lah intinya gitu ya. Nah pas udah jadi janjinya nih ya bisa dibilang 20% lah yang dipenuhi gitu. 20% yang terpenuhi, 80% yang meleset nih. Ada nggak Kang sedikit gitu nyesel nih saya milih dia? Oh pasti ya, pasti nyesel. Namanya orang merasa dikecewakan lah. Iya. Terus tanggapan si Akang sendiri nih terhadap kepemerintahan di tahun ini gitu. Gimana Kang menurut Akang? Harapannya ya di 2004 nih. Harapannya karena saya mah bukan pekerja ya, sebagai pedagang, tapi tetap peduli gitu. Tolong ya Allah yang, dan kita juga punya keturunan. Iya. Anak-anak biar kesananya gampang nyari kerjaan, hilang. Oh iya benar. Pengangkatan karyawan lah, jangan sampai kontrak terus. Oh iya bener ya, kan capek juga ya Kang nyari kerja ya, kasihan ya. Habis kontrak nyari lagi. Udah gitu sekarang mah 80% orang kerja bayar dulu ya Kang ya. Nah, katanya sih begitu. Bukan katanya, saya ngalamin sendiri Kang. Oh gitu. Iya. Nah kalau tanggapan Kang sendiri nih, 2023 di 2024. Era enggak di 2023 nih, saya pengen tahu tanggapan Kang nih. Di 2023 di era kepemerintahan Bapak Presiden kita Bapak Jokowi, menurut Akang gimana? Menurut saya semuanya pemimpin pasti rencananya benar, dia mimpin benar, tapi entah ke bawahnya gitu. Oh gitu. Harapan saya dari Bapak pemerintahan yang di atas, tolonglah ada tim audit apa udah benar yang disarankan presiden itu ke bawahnya. Oh iya. Kasiannya yang dari sononya bener ke bawahnya malah kagak bener. Oh gitu ya. Itu yang jadi masalah mah. Oh berarti nih ada sedikit usul nih dari Akang, tolong
auditnya diperketat lagi nih ya. Diperketat. Bawahan-bawahannya nih udah bener belum kerjanya gitu ya. Iya, betul itu yang jadi jangan sampai sumbangan salah sasaran. Oh iya benar. Padahal dari saya yakin dari atasnya mah turun lah. Yang namanya sumbangan itu turun. Iya benar. Tapi kan kita nggak tahu di bawahnya ya. Iya, kadang-kadang yang termasuk di kampung saya ada yang kata saya sih layak disumbang kagak dapat sumbangan. Oh gitu. Nah, ngomongin sumbangan nih Kang. Waktu era Covid 2 tahun yang lalu nih. Iya. Kan itu banyak tuh ya. Sumbangan-sumbangan dari pemerintah nih. Iya. Ya kan? Nah, Akang sendiri nih sebagai apa ya? Bisa dibilang sebagai rakyat kecil lah ya. Iya, siap. Waktu 2 tahun kemarin tuh waktu di era Covid dapat nggak Kang sumbangan dari pemerintah? Oh iya, saya alhamdulillah dan juga berterima kasih kepada pemerintah. Saya pernah dapat sumbangan yang melalui BRI sejumlah 2.400.000. Oh iya, benar. Saya juga dapat itu sumbangan karyawan waktu itu saya. Nah, kalau menurut Akang nih di kepemerintahan Jokowi yang kurang apanya sih Kang? Ya kurangnya kata saya tim auditnya itu tuh. Oh, jadi tim auditnya harus diperketat lagi nih ya. Iya. Jangan sampai Bapak Presiden memerintahkan A kok turun ke bawahnya jadi E. Iya. Oh iya benar. Nah, saya mau tanya lagi nih Kang. Ya, siap. Di 2024 nanti sekiranya nih kalau ada presiden yang Akang senengin gitu, tapi pas menjelang pemilihan presiden, si calon presiden ini terkena gosip atau terkena terkena hoax lah bisa dibilang sekarang tuh ya, terkena gosip atau hoax yang nggak enak nih. Nah, dari situ bisa merubah pilihan Akang nggak? Saya sebenarnya belum menentukan pilihan, cuma saya mau kasih saran ya sebagai kita ya, sebagai penganut agama Islam lah, umat Islam kan punya kesananya ada MUI, ulama dan kiai yang di atas lah, yang ilmunya sangat-sangat pada tinggi. Iya benar. Saya tuh bukan minta diajak nyoblos kemana-mana. Kalau dia kan udah tahu ilmunya segala-galanya, tolonglah MUI itu harus para ulama, para kiai. Bagaimana kalau Anda itu, ini pesan saya. Iya. Mungkin pesan dari orang bodoh ya. Iya. Pesan saya. Bagaimana kalau para MUI, kiai, ulama dan pejabat itu, yang khususnya agama Islam, cobalah, kan dari Quran Anda sendiri yang ada dalilnya, kata Anda. Kalau kita memilih sesuatu, jangan karena nafsu, jangan karena disenangi, karena kalau kita senang sama seseorang, salahnya aja pasti dibela. Oh gitu ya. Anda sendiri yang bilang, cobalah, umat Islam itu ada pilihan kan melalui sholat istikharah. Nah, yang saya tunggu dari situ, pengen ada pengumuman nih hasil dari sholat istikharah presiden ini yang harus dipilih misalnya ya. Oh iya. Kita nggak peduli mau jadi, mau terpilih atau kagak, itu kan udah suratan takdir. Iya benar. Kita jangan salah pilih. Karena nanti pasti ada pertanggungjawaban kalau kita salah pilih. Oh gitu ya benar. Dukung yang salah gitu. Masalah menangnya itu udah urusan Allah. Oh iya benar. Berarti intinya ya kita usahanya aja dulu deh ya. Usaha. Makanya seperti tadi lah. Ban luar dipakai di luar, ban dalam di dalam. Oke, iya usaha aja. Berarti intinya kewajiban kita mau usaha aja. Oke, siap. Berarti intinya nih kita usaha aja deh dulu deh. Iya. Finishnya karena kita menganut ajaran Islam, ya kita serahin aja sama Allah, gitu Kang ya. Iya, harapan saya itulah dari para ulama dan kiai. Nah, seandainya nih Kang, yang tadi Akang bilang para ulama, terus jajaran MUI gitu kan, udah sholat istikharah, terus ngasih tahu nih ke bawah-bawahnya, nih dari hasil sholat istikharah, si A yang harus kita pilih gitu. Iya. Ternyata menang nih si A, kita pilih. Nah ternyata pas di kepemimpinan dia tidak benar ini Kang. Gimana Kang menurut Kang? Kata saya mungkin Allah makanya menakdirkan itu, mungkin itu agak lebih baik daripada yang tidak terpilih. Oh iya benar. Iya. Yakin itu lebih baik dari yang terpilih, meskipun kenyataannya misalnya banyak kekurangan, namanya juga manusia. Iya pasti ada kekurangan. Cuman dari saya yang terpilih, jangan alergi dikritik gitu, karena kritik itu membangun. Oh iya benar. Nih
2023 nih terutama nih ya. Terutama nih beberapa bulan ini gitu. Saya ngeliat banyak berita tuh, bahkan ada anak SMP nih Kang. Si Akang belum udah pernah dengar atau belum, saya nggak tahu nih beritanya. Bahkan ada anak SMP yang ngeritik Pemkot itu malah dipolisikan Kang. Nah, kalau menurut Akang nih, kalau kita mengkritik pemerintah, apa sih yang harus dilakukan pemerintah tuh Kang? Kata saya mah itu sebenarnya kalau sebagai pemerintah, makanya ada yang kritik. Misalnya benar-benar salah. Iya. Kata saya mah itu justru udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu buat rem gitu. Oh, gitu ya. Jangan dipandang apa malu apa ruginya dikritik sama rakyat kecil. Itu karena sayangnya Allah. Jadi menegurnya mengutus orang itulah buat mengkritik. Iya, benar. Malahan justru dari pendukung sendiri ya bisa menjerumuskan kita karena kesalahan kita tuh ditutup-tutup. Oh iya benar, karena saking cintanya gitu ya. Karena saking cintanya. Padahal kita tidak sadarkan kesalahan kita tuh nanti ada pertanggungjawabannya. Oke. Nah, berarti intinya atasan tuh jangan baper lah kalau dikritik ya. Iya. Walaupun kritik ini jelek gitu kan, intinya kan atasan tuh memang resikonya dikritik bawahan begitu ya Kang ya. Iya, kurang lebihnya ya. Oke Kang, terima kasih banyak atas pendapatnya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, Bos. Obrolin aja. Sekian.